Pintu kamar mereka diketuk dari luar membangunkan Arga dari tidurnya. Perlahan bulu mata panjang dan lentik itu bergerak mengerjap terbuka. Yang pertama kali ditangkap oleh indera penglihatan Arga adalah wajah cantik Misa yang sedang terlelap dengan kepala menyender ke kepala ranjang. Perlahan Arga bangkit dari tiduran. Sejenak dia memandangi wajah cantik gadis itu dengan jarak yang sangat dekat, hanya berjarak beberapa senti. Dia tersenyum dengan tangan terulur hendak menyentuh pipi Misa, namun lagi-lagi pintu kamar diketuk dari luar, menghentikan pergerakan jemari tangan Arga hingga menggantung di udara, tak sempat menyentuh kulit gadis tersebut. Hembusan napas pelan keluar dari mulut Arga sembari dia turun dari ranjang dengan gerakan hati-hati agar tidak membangunkan gadis yang sedang terlelap. Dia berjalan ke arah pintu untuk melihat siapa yang telah mengganggunya. Arga membuka pintu hanya sebatas tubuh saja. Dia berdiri di ambang pintu sehingga orang luar tidak akan ada yang bisa melihat ke dalam kamar. "Maaf mengganggu waktu Anda, Tuan," ucap salah satu wanita berseragam pelayan dari ketiga pelayan yang datang. "Ada apa?" tanya Arga bernada dingin. "Sudah waktunya makan siang, dan kami membawakan makan siang untuk Tuan dan Nona." Salah satu pelayan lain lagi mewakili berbicara. Arga melirik ke sisi lain yang ternyata ada sebuah troli makanan di sana. "Tinggalkan di situ." Pelayan tersebut menatap ragu, namun seperkian detik kemudian dia mengangguk. "Baik, Tuan. Tapi bolehkah saya mengambil troli yang sewaktu pagi?" Sejenak Arga melirik ke arah ranjang di mana Misa masih tertidur. Dia sedang tidak pakai kerudung. Batin Arga lalu kembali menatap tiga pelayan yang sedang menunggu jawaban darinya. "Nanti saja, istriku sedang tidur." "Baik, Tuan, kalau begitu kami permisi." Ketiga pelayan wanita itu menundukkan kepala sebagai hormat lalu berbalik melangkah pergi. Setelah kepergian para pelayan, Arga membuka pintu secara lebar. Dia menarik troli makanan ke dalam kamar dan kembali menutup pintu, tak lupa juga dia menguncinya lagi. Arga mendorong troli itu ke dekat meja sofa. Kemudian dia kembali menaiki ranjang dan mendekati gadis yang masih terlelap. Alih-alih dia ikut tertidur kembali, malah memilih memandangi wajah cantik Misa. Suara perut keroncongan yang berasal dari gadis itu mengalihkan perhatian. Arga melirik ke arah perut Misa dengan senyuman terulas di bibir. Sepertinya dia lapar. Gumam pelan Arga, lalu tangan dia terulur menyentuh pipi putih mulus Misa. "Hei, bangun." Arga mengusap-usap pipi gadis itu. Alis Misa mengernyit merasa terusik seiring kepalanya bergerak. Dia menggeliatkan badan ke kanan dan ke kiri seperti sudah kebiasaan dia. Dan hal itu membuat Arga yang melihat terkekeh pelan. Misa menguap sembari mengucek kedua mata. "Ada apa sih? Cepat bangunlah," ucap Arga dengan tangan beralih mengelus puncuk rambut Misa. Kedua mata gadis itu telah terbuka sepenuhnya. "Oh, ternyata aku ketiduran ya. Jam berapa sekarang?" Arga menarik kembali tangannya. "Makan dulu baru kau tunaikan salat zuhur." Dia duduk di sisi ranjang dengan kedua kaki menapaki lantai, lalu dia mengambil ponsel di atas meja nakas yang terus bergetar oleh banyak pesan masuk. Dalam pesan, "Sekretaris Tang, Tuan, bisakah Anda meluangkan waktu Anda?" Arga, "Ada apa?" "Sekretaris Tang, kami hendak membahas soal perkembangan kesehatan Tuan Besar." Arga, "Kau di mana?" "Sekretaris Tang, kami di ruangan kerja Anda." "Waduh, udah jam 1 aja.
gumam Misa saat melihat jam dinding. Kemudian dia turun dari ranjang berpindah duduk di sofa. "Kamu mau makan apa?" Misa bertanya sembari mengambil piring kosong untuk mengisi dengan menu makanan yang tersedia di troli. "Kau, makanlah duluan," kata Arga di sela mengetik membalas pesan. Kok gitu? Kan sekalian aku mau ambilkan untukmu." "Tak perlu, aku akan ke bawah dulu," ucap Arga beranjak melangkah ke arah pintu keluar. Misa hanya menatap heran pada punggung tegap lelaki yang sudah membuka pintu keluar kamar. Nyuruh orang makan tapi dianya sendiri nggak makan, dasar aneh. Di ruangan kerja, Arga telah terduduk di sofa berhadapan dengan sekretaris Tang juga dua pria berjas kedokteran. "Katakanlah," pinta Arga untuk memulai obrolan. Dokter Kevin menyodorkan sebuah berkas ke atas meja. "Ini catatan berdasarkan pengamatanku selama sebulan ini, dan mengenai perkembangannya kau bisa lihat di sana." Arga bergerak mengambil berkas tersebut dan memeriksa isinya yang penuh dengan catatan medis. Alis dia sedikit berkerut melihat tidak terlalu banyak perkembangan dari kesehatan sang ayah. Jadi, alangkah baiknya beliau mau menjalankan pengobatan ke rumah sakit di Amerika. Perkembangan untuk beliau akan berjalan sangat baik, ucap dokter satunya lagi. Alis Arga terangkat sebelah melirik Kevin. Lalu, "Ayahmu masih tidak mau melakukannya," kata Kevin membuat Arga menghembuskan napas pelan. "Aku akan bicara dengannya nanti," yang dibalas manggutan tipis dari Kevin. Dan beberapa saat kemudian, Arga keluar dari ruangan setelah menghabiskan beberapa jam membahas tentang kesehatan ayah Saputra dan pekerjaan bersama sekretaris Tang yang katanya pekerjaan tersebut tidak bisa diwakilkan. Saat ini dia tengah berjalan di koridor panjang yang menghubungkan dengan koridor ruangan lain hingga kaki dia telah sampai di ruangan utama. "Egi?" celetuk Arga saat melihat pemandangan di kejauhan sana, di mana Egi sedang memberikan sebuah buket bunga pada gadis yang sangat dia kenal. "Beraninya anak itu," geram Arga melangkah lebar menghampiri mereka berdua. "Bu Misa, selamat Hari Guru." Egi menyodorkan sebuket bunga anggrek bermacam warna, membuat Misa si penyuka anggrek tersenyum lebar. "Ya ampun, cantik banget anggreknya." Tangan dia terulur hendak menerima buket bunga itu. Namun belum juga buket bunga tersentuh oleh tangan Misa, tiba-tiba dengan gerakan kasar dan cepat, seseorang merampas buket tersebut. Kaget Misa dan melihat siapa orang yang mengambil buket itu. "Bungaku? Kamu kenapa mengambilnya kasar banget sih? Bisa rusak tahu bunganya." Namun Arga tak membalas ocehan Misa. Dia malah memberikan tatapan tajam pada anak lelaki remaja yang sama-sama sedang menatapnya tajam. Kalian kenapa?" Misa yang merasa bingung bercampur takut berada di tengah-tengah adu mata kedua pria itu. "Ada apa sih dengan mereka? Kenapa mereka saling menatap begitu?" gumam Misa dalam hati. Buket bunganya boleh aku minta?" "Boleh," ucap Egi tak mengalihkan tatapan tajam nan dinginnya dari Arga. Begitupun dengan Arga. "Tidak boleh." Jadi kamu juga mau bunga itu, tah? Kalau gitu, aku minta 1 tangkai saja. Boleh ya?" Kekeh Misa masih menginginkan bunga kesukaannya itu. "Tidak boleh." "Boleh," serempak Arga dan Egi menjawab tegas seraya menatap Misa. Seketika Misa terpaku seiring jantungnya berpacu cepat karena takut ditatap tajam dan dingin oleh kedua lelaki itu. Baiklah, aku tidak akan memintanya kok."
Jadi silahkan kamu ambil, terbata Misa sembari melangkah mundur. Lalu secepat mungkin dia berbalik dan melangkah pergi meninggalkan kedua pria tersebut yang masih menatapnya. Tanpa sadar, kaki Misa memasuki area dapur. Dia langsung mengambil duduk di salah satu kursi pantry. Ya Tuhan, hanya karena takut aku merebut bunganya saja mereka sampai mengeluarkan tatapan menakutkan begitu. Jantungku masih aman kan? Ocehan Misa mengusap dada dan menghela napas beberapa kali untuk mengatur napas. Ada apa, Nona? Tanya Bian tiba-tiba muncul dari samping. Astagfirullah, ampun Gusti, ampun Gusti. Latah Misa terkejut. Bibi? Bian tersenyum sembari menyodorkan segelas air putih. Maaf kalau saya mengagetkan Nona, tapi apa Nona tidak apa-apa? Wajah Nona seperti baru melihat hantu saja. Misa menerima gelas itu dan langsung meminum airnya hingga habis setengah. Bukan hantu lagi sih, tapi siluman singa dan macan. Ucap Misa sambil meletakkan gelas ke atas meja. Bian tersenyum menahan tawa. Iya, Nona ada perlu apa ke dapur? Jika Nona membutuhkan sesuatu, Anda bisa memanggil saya atau pelayan lain. Merasa tak ada lagi untuk dijadikan alasan lain, Misa mengangkat gelas yang sedang dipegang. Mau ambil minum, Bi? Hehehe. Yang hanya dibalas anggukan kepala dan senyuman dari Bian. Bi? Iya, Nona. Ayah mertua kemana? Hari ini aku tidak melihatnya. Tuan besar sedang beristirahat di kamarnya. Apa Nona ada perlu dengan beliau? Bi? Misa menatap ragu. Iya, Nona. Sahut Bian menatap tanya. Tidak jadi deh. Hehehe. Ada apa, Nona? Apa ada yang ingin Nona sampaikan mengenai Tuan besar? Saya akan menyampaikannya pada beliau. Tidak ada, Bi. Aku hanya bertanya karena belum bertemu dengannya saja. Misa tersenyum cengengesan dan kembali meminum air dalam gelas. Sebenarnya aku ingin bertanya masalah penyakit yang diderita Tuan Saputra. Dan seberapa parah penyakit itu sampai dia tidak bisa berjalan. Tapi aku takut menyinggung masalah di keluarga ini. Batin Misa yang penasaran namun tak berani bertanya.